guys, kembali lagi di channel ini dengan saya Freddy. Ini dia Xiaomi C7 Pro. Smartwatch ini pernah ada yang request orang luar ya guys, cuma baru kesampaian review sekarang ini. Untuk harganya sendiri di AliExpress ini sekitar $26,99, strapnya yang silikon. Sedangkan strap yang stainless bisa mencapai $31,99. Seperti ini kemasannya guys, bagian atasnya dari plastik keras, bagian belakang ada fitur dan spesifikasinya, menggunakan baterai kapasitinya 170 mAh dan baterai life bisa bertahan sekitar 1 mingguan, serta menggunakan IP67 untuk water resistance-nya. Oke, kita buka guys. Di bagian isi kemasan ada user manual dengan bahasa Inggris dan Mandarin. Ini kabel charger magnetnya. Oke, sekarang kita lihat di bagian smartwatch-nya. Kita kletek dulu ya guys. Tampilannya mengingatkan saya seperti Amazfit Bip. Cuma ini layarnya lebih hitam pekat guys. Dan smartwatch ini menurut saya homasnya Fitbit Versa, yang harganya itu bisa mencapai sekitar 3 jutaan. Oke, kita lihat di sebelah kirinya ada tombol on off. Dan seperti inilah tampilannya guys, keren sekali layarnya. Walau masih menggunakan TFT, tapi warnanya terlihat gonjreng guys menurut saya. Kita lihat di bagian pinggir kanannya ini ada indikator baterai, di sebelah kirinya ada Bluetooth kedip-kedip. Yang paling saya suka tipe ini sudah layar sentuh ya guys, berbeda dengan C7 sebelumnya, hanya menggunakan capacitive button. Untuk ukurannya sendiri, layarnya ini menggunakan 1,3 inch dengan resolusi 240 x 240. Case-nya menggunakan material zinc alloy, bukan plastik ya guys. Untuk screen-nya sendiri tidak disebutkan menggunakan material apa. Saran saya sih pakai anti gores saja guys. Untuk strapnya dari silikon lembut, kayak model Amazfit Bip gitu. Di bagian buckle dari stainless steel. Untuk panjang keseluruhannya ini 250 mm, lebarnya 20 mm. Di bagian belakangnya ini ada heart rate sensor, dan di bawah ini ada indikator charger magnet. Di bagian strap ini bisa kita buka dan ganti dengan strap lainnya ya guys. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil, ini cocok sekali guys, tidak kebesaran. Strap juga cukup nyaman, cocok untuk dipakai sehari-hari. Oke, kita lihat fiturnya ada apa saja. Ini yang pertama ada stats, message, sleep, heart rate, sport, music, alarm, weather, timer, find phone, stopwatch, and setting. Cukup lumayan komplit ya guys menurut saya fiturnya. Oke, kita lihat fiturnya yang pertama ini adalah stats. Di sini kita bisa lihat data langkah kita setiap harinya. Untuk notifikasi masuk kita bisa lihat di bagian ini seperti pesan, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Di mode sleep ini ada data tidur kita ya guys, seperti ini. Mode heart rate ini berfungsi untuk fitur heart rate, BP, dan oksigen. Kita coba yang pertama heart rate dulu. Ya, seperti ini guys, berjalan secara dinamis. Kita sentuh kanan atas untuk melihat hasil data heart rate kita. Kita lanjut tes BP atau blood pressure. Hasilnya seperti ini guys. Kita slide ke kiri untuk lihat data BP-nya. Dan terakhir tes blood oxygen. Ya, seperti ini guys hasilnya. Kita slide ke kiri lagi untuk lihat data blood oksigennya. Sekarang kita lihat ke mode sport. Di sini banyak fitur exercise-nya seperti walking, running, dan masih banyak lagi. Oke, seperti ini tampilannya guys ketika kita sedang melakukan exercise. Ada distance, step, heart rate, dan KCAL. Untuk fitur alarm harus disetting melalui aplikasi ya guys. Dan ini waiter. Yang terkeren ini ada fitur music play. Oke, mari kita coba guys music play-nya.
Sekarang kita lihat ke timer atau countdown, penghitung waktu mundur. Dan ini stopwatch seperti biasa ya guys. Di mode setting kita bisa set brightness-nya, kecerahan layar sampai level 5. Lalu ini backlight, durasi lampu menyala ya guys. Bisa bertahan paling lama ini 10 detik, 10 second. Ini fitur pengingat bergerak kalau kelamaan duduk ya guys. Dan ini flip over untuk menggerakkan tangan dan layar akan menyala. Di menu awal ini kita kalau swipe dari atas ke bawah untuk melihat jalan pintas ke setting, no disturb, dan brightness. Ketika ada panggilan telepon masuk, tampilannya akan seperti ini guys. Dan kalau kita swipe dari kiri ke kanan untuk melihat tampilan notifikasi yang masuk. Untuk mengubah tampilan watch face-nya bisa tekan dan tahan. Ini ada 3 pilihan watch face-nya. Dan tampilan watch face yang paling saya suka ini adalah seperti ini ya guys. Kita bisa sentuh untuk melihat heart rate, pedometer, dan kalori. Oke, untuk pengecasannya kita bisa pakai charger, adapter charger dari smartphone ya guys. Kabelnya cukup pendek. Ya, kita coba pengecasannya seperti ini guys. Berjalan pengisiannya dalam keadaan layar mati ya guys. Untuk aplikasinya sendiri kita bisa download di Play Store, namanya Fundo Pro. Tampilannya seperti ini guys. Saya pernah membahasnya di Smartband Xiaomi M3s ya guys. Oke guys, menurut saya ini adalah smartwatch terkeren, terkomplit fiturnya, dan yang penting adalah yang paling termurah dibanding smartwatch lainnya yang modelnya sama ya guys. Serta build quality-nya yang menurut saya juga bagus. Di bagian case sudah memakai material alloy, juga charger magnet, dan layar full touchscreen. Touchscreen-nya juga sangat responsif menurut saya. Oke, terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton video ini. Mohon dibantu subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari saya. Serta like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Saya akan bantu menjawab guys. Thanks for watching and see you next video.